Selamat pagi, shalom bagi kita sekalian, sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Sekali lagi, selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, di masa-masa yang serba tidak menentu ini, di masa-masa yang mungkin sulit bagi kita sungguh berbahagia, karena kita tetap boleh percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan ini sanggup menjadi andalan kita. Kita akan nyanyikan pujian, aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan yang jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Kau Tuhan andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat, percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian, Kau Tuhan yang menjadi andalanku. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan selain Tuhan yang maha dahsyat itu. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku
manusia tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami percaya mujizat-Mu masih berlaku hingga saat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa mujizat-Mu telah Kau nyatakan Tuhan. Dan kami percaya kedahsyatan-Mu sanggup meruntuhkan segala permasalahan kami. Segala sesuatu yang mengganggu kami, segala sesuatu yang menggerogoti kehidupan kami. Tetapi keajaiban-Mu, kami yakin, kami percaya, Engkau dapat lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Bahkan ketika mujizat-Mu mungkin dalam kedaulatan-Mu tidak Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sudah jauh lebih dari cukup Tuhan. Pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami tidak dapat kami sangkali. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami menaikkan puji syukur di hadapan-Mu. Kami menyerah di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu dibukakan untuk menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah pada pagi hari ini. Dan kami akan mulaikan segala kegiatan ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu yang agung dan mulia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, sekali lagi saya sampaikan shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber sukacita kita. Amin saudara. Kita akan nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Tuhan kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia keselamatanku. Hanya padanya kita menyanyi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak tertinggalku. Beri salam kiri kanan saudara. Shalom, selamat pagi. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Dia selalu beserta kita. Roh Kudus yang di dalam kita hanya menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, dan Dia selalu beserta dengan kita. Kuasanya terlebih besar dari segala yang ada. Kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Bersama kita nyanyikan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Dia terlebih besar. Dia Tuhanku, Dia terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau yang sanggup menolong kehidupan kami. Kita nyanyikan. Tuhan penolongku, Dia selalu setia bersamaku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah. Ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama menyanyikan. Oh haleluya, Dia terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
Amin, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Angkat suaramu, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, oh Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, lebih besar. Tuhan besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, pulihkan hidupku. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita akan berdoa sebelum kita mulaikan ibadah pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Terima kasih untuk pagi yang indah, dalam kondisi yang demikian kami tidak rasa terbatas. Karena kami tahu Engkau hadir di setiap saat waktu, bahkan di tempat yang berbeda. Yang saat ini di tempat ini, ada yang di rumah, ada yang bahkan mungkin di luar kota. Tetapi begitu kami terkonek dalam live streaming, maka kami tahu Engkau ada. Terima kasih, kami akan segera mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu yang menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu tetap hidup, menghidupi kami. Firman-Mu tetap berkuasa, melebihi segala kuasa di dunia, di langit, bahkan di bawah bumi sekalipun. Engkau yang luar biasa. Kami akan masuki perenungan firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih dan mempelai surga yang kita nantikan. Kami masuk dalam firman-Mu Tuhan. Amin. Senang sekali boleh berjumpa lagi dengan sidang jemaat, baik yang di Johor maupun Lemah Putra. Bahkan juga kepada semua anak Tuhan yang berkesempatan karena tidak berbenturan dengan jadwal ibadah kalian, yang bisa ikut dengan sukacita. Saya bersama istri menyampaikan selamat pagi dan shalom
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah buat kita sekalian. Mungkin perkataan ini harus selalu diucapkan. Tetapi tema pada pagi ini mungkin akan menjadi suatu tantangan buat kalian. Saya lebih dulu menyebutkan tema pada pagi ini adalah mengikut Yesus, Mesias yang menderita. Wah, kita tidak ingin mendengarkan menderita. Sekarang dalam pandemi, di sini sana kami dengar, kami lihat, kami rasakan penderitaannya sudah begitu meluas. Hampir masing-masing rumah tangga ada ketakutan, ada kecemasan, bahkan yang langsung alaminya, mengalami kedukaan dan sebagainya. Kenapa mesti ayat ini diberikan atau tema ini diberikan mengikut Yesus Mesias yang menderita? Bukankah Yesus yang akan memberikan kedamaian, memberikan satu kelegaan, memberikan satu perhentian? Kenapa harus berbicara mengenai mengikut Yesus Mesias yang menderita? Pada waktu pertama kali saya mendapatkan tema ini, saya juga berpikir, kira-kira bagaimana ya? Kalau boleh dipilih, kalau boleh memilih misalkan beberapa tema ini, mungkin tema ini akan saya garis. Akan melupakannya. Tetapi saya harus bilang apa? Kita sedang membaca firman Allah. Firman Allah itu tidak hanya kalimat-kalimat yang menyenangkan perasaan manusia. Tapi firman Allah yang hidup ini memberikan satu gambaran yang lebih indah. Selain kata-kata damai sejahtera yang sementara. Tetapi ada satu proses yang perlu kita ketahui. Kenapa tema ini disebutkan, saya ulangi, mengikut Yesus, Mesias yang menderita. Siapkah kita untuk mendengarkan? Semoga kita tentunya pasti mendengar, pasti tidak menutup HP kalian, tidak menutup laptop kalian. Kita akan dengan sungguh-sungguh dari awal puji-pujian tadi tentunya sampai pada perenungan penjabaran firman Allah ini, kita mau pastikan apakah salah tema ini atau memang harus demikian. Sebab kalau tidak, kita akan kehilangan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mungkin ayatnya begitu banyak, tapi saya akan membagi dalam 4 bagian. Tadi saya katakan kalau ada 4 bagian, mungkin bisa kita diberikan kesempatan untuk memilih, maka kita akan memilih yang baik. Yang kita punya perasaan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Saya ajak saudara untuk membaca, mendengar pembacaan Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 kita akan mendengar dulu ayat 18 sampai 21 dulu. Ini bagian yang pertama supaya kita mendengar pembacaannya. Silakan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ya, terima kasih. Ini yang pertama. Mungkin secara umum kita orang Kristen atau kita hamba Tuhan, sudah pasti karena kita diajar dan kita sudah mendapatkan jabaran atau mungkin dalam studi dan sebagainya, Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Kristus yang Allah mengutus dan lain sebagainya. Ya, kita tidak ragu lagi. Ya, bahwa Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Yesus ini bukan Nabi Elia. Yesus ini bukan nabi-nabi yang lain yang hidup kembali.
tidak meragukannya. Ya, coba pastikan pada pagi ini, saya dan saudara betul-betul tidak ragu bahwa Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Yesus bukan Nabi Elia. Tapi Yesus adalah anak Allah, adalah Kristus, adalah yang Tuhan Allah Bapa utuskan. Kalau itu kepastian kalian, kalau itu kepastian saya yang menjabarkan pada pagi ini, tentunya kita harus jujur. Kelanjutannya kita bicara bukan Yohanes Pembaptis, kita renungkan bukan Elia, kita yang menelusurinya pribadi yang namanya Yesus, pribadi yang namanya Kristus, pribadi yang akan membawa murid-muridnya waktu itu saat Yesus berdoa. Kemudian ada pertanyaan yang kita sudah baca dan sudah dengar dan saya telah tantang kalian. Kita pastikan bahwa Yesus itu yang kita ikuti, oke? Maka kalau sampai ada kaitannya mengikut Yesus, Mesias yang menderita, pastikan kita untuk tidak tutup HP kita, untuk tidak menutup laptop kita, tetapi kita mau rendah hati, kita mau tahu Tuhan, kenapa Engkau berkata demikian? Ya, supaya kita terjadi perbedaan. Sebab Yohanes Pembaptis sudah mati, sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Elia sudah zaman dulu, jadi hidup-hidup diangkat oleh kereta api dan kuda api, kata perjanjian lama. Nabi-nabi yang lain semua sudah mati. Bagaimana untuk kita ikuti? Kita mesti mengikuti yang bukan mati, yang hidup. Tapi sementara kita membaca ayat yang berikutnya untuk lebih meneguhkan kita dalam mendengar. Kenapa Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya dan minta jawaban dan dijawab oleh Petrus yang mendapatkan ilham Bapa Surgawi karena Yesus dan juga pada kita pada pagi hari ini. Kita ulangi memastikan iman kita bahwa Yesus adalah Mesias. Mari kita dengar bagian yang kedua pada ayat yang ke-22. Tolong dibacakan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Iya. Kok tiba-tiba bahasanya, ungkapannya setelah Yesus mendengarkan jawaban dari para Petrus yang tentunya dari Bapak Surgawi, pasti jelas adalah Mesias, maka Yesus katakan Mesias itu akan ditolak. Anak manusia itu akan dibunuh. Tetapi ada ayat lanjutannya, pada hari ketiga dia akan bangkit. Seringkali manusia hanya sebatas cepat mendengar, bukan pelan-pelan untuk menjawab, tapi cepat-cepat untuk mengambil kesimpulan. Wah, jangan. Itu kata Petrus yang sudah mendapatkan ilham dari Bapak Surgawi, lalu langsung dengan pemikiran sendiri yang dibisikkan oleh iblis. Jangan, ya, guru tidak boleh dengan salib. Tidak ada. No way. Tetapi kita tahu ceritanya, Yesus apa yang dicakapkan itu. Yesus apa yang dia utarakan itu. Tidak hanya sekedar emosional. Tapi sungguh-sungguh itu firman Allah. Dia datang di bumi ini memang untuk itu. Untuk supaya manusia mengalami satu proses supaya nanti bisa menuju pada satu keadaan yang sama sekali berbeda dengan dunia yang sedang kita jalani ini. Termasuk kita yang pada pagi ini sedang mendengarkannya. Yesus berkata apa adanya. Ini kita harus sangat syukuri. Ya, suara Nabi
Elia sudah tidak ada lagi. Selesai. Yohanes Pembaptis juga sudah tidak ada. Dan lain-lainnya pun bukan menjadi sorotan kita. Tetapi sorotan dan pemahaman kita dan mengikutan kita pada pagi ini adalah Mesias yang menderita. Dia sudah berkata dengan jujur. Dia sudah berkata apa adanya. Firman Allah ya dan amin. Siap? Bagaimana cara mengikutinya? Kalau kita tidak mendapatkan ayat lebih jauh, mungkin kita akan, yalah, ikut Yesus. Tapi tidak usah menderita. Yesus sendiri yang menderita. Yesus sendiri yang melakukan. Kita ini pengikutnya tidak usah. Tetapi jangan cepat-cepat untuk memutuskan suatu ayat yang kita baca. Kita ikuti ayat sebelumnya. Kita coba ikuti ayat selanjutnya. Apa itu? Setelah Yesus katakan, anak manusia akan ditolak. Jangan lupa itu. Dibunuh bahkan. Tetapi pada hari ketiga, dia bangkit. Ini tidak boleh lupa. Kalimat ini belum jadi pada saat tulisan ini atau peristiwa ini sedang terjadi. Dicatat oleh Dr. Lukas. Tetapi ini pasti terjadi. Hari ketiga dia akan bangkit. Kenapa? Mari kita akan dengarkan lebih jauh. Ya, alasan apa? Yesus mengatakan lebih jauh dalam ayat yang ke-23 ya, dan sampai pada ayat yang ke-26. Silakan tolong dibacakan. Katanya kepada mereka semua. Ya, katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, di saat itu sudah ada 12 rasul yang mengikut Yesus. Tapi Tuhan sekarang berbicara setiap orang. Tidak dibatasi sampai 12 rasul, tetapi setiap orang. Kita tahu ceritanya, begitu banyak orang yang ikut Yesus. Pada waktu Yesus memecahkan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Terjadi mujizat yang besar, saya tidak akan menguraikan, tapi ini fakta saja, cerita yang jelas. Begitu banyak yang ikut Yesus. Tetapi waktu Yesus katakan, akulah roti hidup, dagingku dan darahku adalah makanan minuman yang sesungguhnya. Maka kita lihat, tidak semua orang mau ikut Yesus. Mulai begitu banyak yang meninggalkan Yesus karena menderita. Karena kalimat-kalimat yang disebutkan mereka tidak pahami secara rohani. Mereka semua tinggalkan Yesus. Sehingga Yesus harus menantang 12 rasul itu. Bagaimana kalian juga mau ikut lagi? Tapi Yesus katakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Coba tolong diulangi lagi ayat itu, setiap orang. Katanya kepada mereka semua, Ya. setiap orang yang mau mengikut aku. Jangan lupa ya, setiap orang termasuk saya, termasuk kalian, termasuk semua yang sempat dengar pada pagi hari ini. Ia harus menyangkal dirinya. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Dan mengikut aku. Terus? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ya, ia akan kehilangan nyawanya. Terus? Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Iya, terima kasih. Sampai sini dulu. Supaya saya dan saudara ukun semakin membuat langkah kita. Kan disebutkan yang mengikut aku berarti ada progres, ada satu kegiatan kemajuan. Bukan berhenti. Ikut Yesus bukan cuma berhenti untuk menikmati berkat-berkat jasmani. Tapi Tuhan mau kita mengikuti. Kemana arah tujuannya Tuhan? Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Thomas tidak tahu jalannya. Pada pagi ini Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku. Kemana Yesus mengajak kita? Apa hanya sekedar untuk mengalami penderitaan?
Apa hanya sekedar Tuhan katakan harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu aja kah? Mari kita akan sedikit lebih jauh. Karena Tuhan sudah memberikan satu jawaban. Ya, supaya kita ikut Yesus, kita merindukan kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita. Bukan kita mempertahankan hidup kita yang lama. Karena hidup manusia yang berdosa ini tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Oh, ini penting sekali. Ya, karena saya membaca ayat-ayat lebih lanjut, ini membuat saya berpikir dan mengambil satu kepastian yang saudara akan dengar. Kalau misalkan saudara mengatakan, iya Pendeta Paulus Budiono sudah lama bersama istri, sudah 50 tahun ikut Tuhan. Saya tadi itu belum jaminan. Sebab di hadapan Tuhan bukan banyaknya, lamanya, berapa ya tahunnya yang saya mengikuti Yesus atau mengadakan mujizat atau mengadakan seminar atau mengadakan segala macam PA dan sebagainya. Tuhan katakan apa? Coba tolong diulangi pada ayat yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, itu berarti manusia itu cinta nyawanya. Siapapun juga, saya, saudara sekalian, orang muda, orang dewasa, orang tua, laki atau perempuan, semua menyayangi nyawanya. Tidak ada orang yang kemudian bunuh diri, itu ada sesuatu yang tidak beres dalam otaknya. Tetapi setiap orang dikatakan kalau dia menyayangi nyawanya bukan salah. Coba diulangi lagi ayatnya itu. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Bisa nggak manusia menyelamatkan nyawanya? Bisa, dalam tanda petik, usaha sendiri. Cara sini, cara itu, cara agama ini, cara itu. Coba teruskan dulu. Ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya dengan caranya sendiri, dia justru kehilangan nyawa. Kata Yesus, kata firman Allah. Kata firman yang kita dengar, yang kita mau mengamenkan ayat ini. Lanjutkan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Nah, perhatikan, coba ulangi pelan-pelan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Kehilangan nyawa karena Yesus. Bukan kehilangan nyawa, ya. Karena modelnya sendiri. Tapi itu karena Yesus, karena firman Allah. Karena firman yang kita dengar pada pagi ini, jikalau kita kehilangan nyawa, kita punya emosi, kita punya rancangan, semua itu karena firman Allah. Firman Allah itu dari mana? Ini yang penting saudara dan saya ketahui. Yesus katakan sama Petrus kepada muridnya, siapa? Aku ini, kata kamu, bukan kata orang lain. Mereka katakan, engkaulah Mesias, engkaulah anak Allah. Loh, ini harus ada satu kepastian kita selama ini kita ikut Tuhan. Saya tidak katakan saudara berapa lama. Ya, saya juga tidak akan bangga bahwa kami suami istri sudah melayani mulai tahun 67 sampai sekarang ini. Itu tidak jadi ukuran. Ya, tetapi saya dan istri pada pagi ini ingin supaya saya sendiri, istri saya juga dibangunkan kembali iman kita. Apa kita masih menyangkal diri atau kita tidak menyangkal diri karena kita terlalu emosi, kita mempertahankan kita punya ego, kita pertahankan kita punya pandangan, kita mempertahankan kita punya kedudukan dan lain sebagainya, gelar semuanya itu. Coba diulangi, saya masih ingin sekali lagi. Kalau orang kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Coba pelan-pelan, jangan cepat-cepat, ulangi. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Kehilangan dulu. Karena Yesus, karena firman Allah, karena firman yang mengatakan demikian, ya dikatakan setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan Tuhan katakan kalau, coba diulangi. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya
karena aku, Karena firman Tuhan pada pagi ini, karena Yesus terus ia akan menyelamatkannya. dia akan menyelamatkannya justru. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Secara manusia punya akal. Kalau sudah mati ya mati. Mau dikapakan. Tetapi ini ada sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mati karena firman Allah, kita kehilangan nyawa karena firman, justru mendapatkan kembali nyawa yang mengalami suatu proses yang sangat luar biasa. Dan darah daging memang tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Ya, tetapi ada satu cara yang lain, kita harus mengalami keubahan. Bagaimana keubahan? Kita dengar firman Tuhan lebih jauh. Coba baca lebih jauh sekarang ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Apa untungnya kalau dia mendapatkan semua yang dunia bisa berikan sekarang ini? tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya, tapi apa untungnya kalau dia kehilangan nyawa itu? Bergantian, barter. Saya mendapatkan mobil, tapi saya kehilangan separuh nyawa misalkan. Ya, saya mendapatkan tanah, sebidang tanah yang luar biasa, tapi saya harus ya memberikan nyawa saya. Bahkan seluruh dunia. Masih ingat Yesus dicobai? Kalau engkau menyembah aku berikan semua kemuliaan dunia pada kamu. Kita tahu apa jawaban Yesus. Kita harus juga pastikan apa yang kita jawab. Kalau dunia sekarang ini, dunia bisnis yang sekarang sedang porak-poranda oleh karena pandemi. Ada yang menawarkan sesuatu yang melanggar firman Allah. Apa yang akan terjadi? Coba lanjutkan lagi. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Wah, kita malulah. Jangan terlalu fanatik. Ya, kita masuk gereja ya masuk gereja. Tapi jangan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Itu kan ya tulisan perjanjian lama. Tulisan para rasul yang sudah tidak ada. Ngapain kita mesti percaya? Ya, kita tidak perlu mengaku lah. Ya, jadi orang kesannya masuk gereja lah. Kalau orang tanya kemana? Oh, enggak kemana-mana. Cuma ke sana-sana saja. Coba diulangi ayat itu. sebab barang siapa malu karena aku Garang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, karena perkataanku, baca firman Allah, malu Ya enggak usah baca. Ya, lebih tertarik dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, tapi Alkitab tidak mau dibaca. Malu, terus? anak manusia juga akan malu karena orang itu. Wah, anak manusia, Yesus, Kristus yang menderita. Tetapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak pernah lupa. Pada pagi ini saya dan saudara membaca, mendengar firman yang ada pada Lukas pasal 9 ayat 18-27. Semoga Tuhan tolong kita. Semoga Roh Kudus menolong kita. Karena Roh Kudus memuliakan Yesus yang mati, yang tersalib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Dia akan mengingatkan kita semuanya. Semoga ayat ini tidak kita lupakan. Kalau kita malu di hadapan manusia, di hadapan teman, di hadapan keluarga, di hadapan ya semua ini. Kita diminta untuk mengambil keputusan manusiawi, korupsi, membohongi, dan lain sebagainya. Atau mengikuti firman Allah, keterbukaan, kejujuran. Harus. Karena tidak ada satu perkataan duniawi yang bisa memberikan kelepasan, solusi, ataupun keselamatan. Hanya firman Yesus ini yang memberikan keselamatan. Hanya Yesus sendiri yang bisa memberikan janji seseorang itu masuk di dalam kerajaan sorga. Oh, luar biasa. Tuhan akan malu. Ya. Siapa yang menyangkal aku akan kurnia, aku juga akan sangkal dia. Kata 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, Tuhan mau pada pagi ini untuk kita pikirkan. Ya, rela enggak? Bagaimana kita bisa menyangkal diri jikalau kita tidak membaca penyangkalan diri Yesus waktu di muka bumi yang kita bisa menemukan dalam 4
tulisan Injil, dan juga para kisah Rasul, dan semua yang lainnya tentang pribadi Yesus ini. Pribadi anak Allah ini, pribadi firman yang luar biasa ini. Tuhan katakan, aku juga akan malu. Sudah selesai ayatnya? Sudah malu belum? Coba tolong. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Apabila ia datang, Yesus waktu itu belum naik ke sorga, belum disalibkan, tetapi dia sudah berkata tentang yang akan datang. Pada pagi ini kita sudah berada pada saat-saat Tuhan kembali. Ya, semua kita semakin mencintai firman ini. Ya, dibandingkan dengan kata-kata manusia yang semakin membuat kita jauh dari Tuhan, yang semakin membuat kita hilang cintanya karena dunia semakin jahat, kata Yesus. Cinta manusia semakin menjadi dingin. Dan Tuhan mau pada pagi ini untuk kita pastikan. Hanya tidak bisa memaksa. Yesus tidak pernah memaksa. Waktu begitu banyak orang-orang meninggalkan Yesus, Yesus menawarkan kepada 12 muridnya, kalian juga mau ikut? Karena yang tinggalkan Yesus jelas tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, tidak mau mengikut Yesus. Maka Petrus beranikan diri mewakili teman-temannya. Tidak Tuhan, tidak Guru. Kami tahu engkau mempunyai firman yang hidup. Engkau adalah dari surga. Kepada siapa lagi kami yang ikut Tuhan? Demikian juga pada pagi ini. Sebelum para ayat terakhir yang sangat-sangat membuat saya mempunyai satu harapan yang luar biasa. Mungkin jikalau kita stop hanya mengikut Yesus, Mesias yang menderita, kita betul-betul akan stop. Kita betul-betul akan ragu-ragu. Kita betul-betul akan berpikir lagi lebih jauh. Kita sudah susah, ya, di PHK, begini dan begitu, ya, mengalami tantangan, rongrongan, penyakit sini, penyakit sana, corona sini sana, ya. Mungkin kita bisa pikir banyak, kalau begitu sudahlah. Daripada kita, ya, repot-repot, lebih baik kita mundurkan diri. Kita menjadi anggota biasalah. Tapi apa kata Tuhan? Coba kita perhatikan. Serangkaian ayat ini kita baca ayat 27. Aku berkata kepadamu, Ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, Ya. ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Oh, Allah. luar biasa. Janji yang macam apa ini? Siapa orang ini yang bisa memberi janji yang luar biasa ini? Ya, dia katakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini waktu itu ada Petrus, ada Yohanes, ada Thomas dan lain sebagainya. Dikatakan ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Benar? Nah, ini kita akan selidiki. Betul tidak? Karena mereka belum mengalami kematian, mereka sudah melihat kerajaan Allah. Saya ajak saudara untuk dengan hati terbuka membaca apa yang tercantum dalam Alkitab. Karena apa yang ditulis oleh Dr. Lukas itu sudah kanon, sudah firman Allah. Supaya dalam kita membaca, kita merindukan untuk melihat kerajaan Allah. Bisa? Yesus yang menjanjikan bahwa sesungguhnya, itu kata sesungguhnya itu adalah amin. Ya, berarti Yesus firman-Nya itu selalu ya dan amin. Tidak mungkin ya dan besok berubah. Itu kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus. Ya, bahwa apa yang diberitakan tentang Yesus adalah ya dan amin. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Oke. Tapi saya harus ajak saudara untuk kembali menelusuri dulu. Kata kerajaan Allah ini, apakah hanya di situ saja?
Mereka akan melihat kerajaan Allah. Bagaimana melihat? Kalau dikatakan satu kerajaan, tentu ada ibu kotanya, ada istananya, ada beberapa bangunan-bangunan, dan ada satu pemerintahan yang sangat-sangat real. Ya. Mungkin sederhana dulu, kita tahu negara kita ini negara merdeka. Ya. Sebuah negara yang merdeka. Ada istana merdeka? Ada. Apakah kalian pernah ke sana? Mungkin kalian tidak bisa masuk, hanya lewati dengan mobil. Oh, itu istana merdeka. Oh iya begitu. Jauh. Ya, kita tidak tahu apa isinya. Kita tidak tahu apa yang di dalamnya. Peraturan apa? Ya. Dan halangan apa? Syaratnya apa? Itu suatu kerajaan dunia. Ya. Kita akan tahu kalau kita mendapatkan undangan untuk mengetahui ke dalamnya. Ya, bukan hanya istana yang selalu luar, tapi waktu ke dalam mungkin ada gambar-gambar yang mahal. Ya, pelukis-pelukis yang handal. Mungkin ada tulisan-tulisan sejarah. Ya, semakin kita masuk di dalam istana merdeka itu, kita akan lebih mengetahui setelah kita diajak untuk melihat semua seluk-beluk istana merdeka. Kita keluar mempunyai cerita yang lebih banyak ketimbang kita hanya dari luar. Oh, itu istana merdeka. Isinya bagaimana? Maafkan, saya tidak tahu. Ya, bagaimana kerajaan Allah ini? Kita mau tahu bagaimana? Kita tidak bisa tahu kecuali kita mendapatkan penjelasan dari Dia yang datang dari kerajaan Allah. Ya. Kita tidak bisa menanti pendeta A, pendeta B yang menjelaskan. Ya, paling-paling dia hebat, saya hebat. Mulai dari Yerusalem, karena kita pernah ke Israel. Kita tahu ini kota Bethlehem, tempat Yesus yang lahir. Kita cuma tahu sekedar ini tempat Yesus waktu masih kecil, betul kita tidak tahu. Itu hanya omongan daripada ya guide-nya saja. Oh, ini Kapernaum, oh ini Samaria, oh ini dan sebagainya. Ya, apakah itu yang menggairahkan kita? Atau kita kembali pada Alkitab? Apa kata Yesus? Itu yang saya katakan mengakhiri dalam ayat ini adalah sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Kalau saya berkata sesungguhnya di antara kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kenapa mesti bilang begitu? Karena semua orang merindukan. Mungkin kita ada yang tidak rindu untuk ya menengok Istana Merdeka. Kenapa? Karena dia orang Amerika. Dia mempunyai negara sendiri. Atau mungkin dia orang Korea. Dia mempunyai negara Korea sendiri. Ya, orang kita, orang Indonesia kadang-kadang juga, aku lebih senang di sini daripada ke sana. Syaratnya begini, syaratnya begitu. Sangat sulit untuk masuk dalam Istana Merdeka. Ya sudah begitu saja. Secara logika, jikalau pengenalan kita kepada Istana Merdeka hanya di luar saja, maka omongan kita, ajaan kita juga sebatas yang kita tahu. Sejauh mana kita mengenal kerajaan Allah? Mungkin sudah katakan, siapa yang bisa lihat, siapa yang bisa ketemu? Yesus hanya mengatakan di antara orang yang hadir di sini ada berapa tidak disebutkan. 1, 2, 5, 10 lebih. Yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Dan saya akan membuktikan dalam Alkitab, ada yang bisa melihat. Siapa dia? Dan biarlah kita mau diyakinkan apa yang tercantum dalam Alkitab. Tetapi lebih dulu, saya akan ajak saudara untuk melihat. Ini pasal 9. Saya sedikit mengkupas
sebelum pasal 9 ini. Apa kata Yesus mengenai hal ini? Coba tolong kamu baca Injil Lukas pasal yang keempat. Perhatikan pada ayat yang ke 42. Ya, 42. Coba tolong dibacakan. Ketika hari sudah siang, Ya. Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Iya, terus? Tetapi ia berkata kepada mereka, juga kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Terus? Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Oh, luar biasa. Ya, Yesus begitu menggebu-gebu ingin memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau dia mengatakan dalam pasal 9 tadi, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kalau Yesus pergi ke kota ini lagi, pergi ke kota yang lain lagi, ia memberitakan Injil dari rumah-rumah ibadah Yudea. Berarti semua orang dirindukan untuk bisa masuk kerajaan Allah, bisa melihat kerajaan Allah. Termasuk kita ini. Saya penuh keyakinan karena Alkitab membuat saya yakin. Saya tidak diyakini oleh orang lain. Saya tidak perlu diyakini oleh siapapun juga orang yang hebat. Teologinya enggak. Apa yang ditulis oleh Alkitab yang soal kanon, ini yang menjadi landasan hidup kami. Luar biasa bukan? Jadi sebelumnya Yesus mengatakan ini, dia sudah mengatakan bahwa ya, aku datang juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Cuma memberitakan. Lalu apa untungnya bagi saya dan saudara? Mari kita akan membaca lebih jauh. Sekarang pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Oh, Yesus memandang murid-muridnya. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Aduh, berbahagialah hai kamu yang miskin. Kenapa? Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Maaf kata kalau kita ke Istana Merdeka. Saya orang biasa. Saya penduduk Surabaya. Tidak ada kelayaan untuk masuk atau tinggal di dalamnya. Secara luar aja kita merasa sudah, aduh senang yang melihat ini Istana Merdeka. Ini istana tempat presiden kita. Iya. Tetapi Tuhan kata di sini, berbahagialah hai kamu yang miskin. Ya, yang rendah hati. Yang mengosongkan diri. Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Masih ingat waktu Yesus memberkati anak-anak yang dibawa kepada dia untuk diberkati? Kata Yesus, seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Kepolosan, kerendahan hati, tidak nego-nego, tidak macam-macam. Semoga ibadah-ibadah yang kita jalankan. Kalau waktu-waktu yang lampau, apalagi sudah ada pandemi ini, semakin kita merasa biasa-biasalah. Ya, di rumah juga bisa kok. Ya, di gereja di sini baru offline berapa kali, sudah lagi ditutup. Jadi malas. Apakah firman Allah yang selama ini kita dengar membuat kita malas? Atau kita yang malas karena kita tidak lagi mencintai firman yang hidup ini. Yang menjanjikan kerajaan Allah. Tapi yang hanya diberikan untuk orang yang miskin. Betul. Ya, saudara diberkati finansial yang begitu luar biasa.
Saya perlu memperingatkan, firman Allah mengatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jangan sampai kita jadi kaya, malah seperti anak muda itu. Kamu kaya, iya Tuhan. Kamu sudah ikuti Taurat, semuanya dari kecil. Tidak begitu, semuanya. Kekurangan apa lagi? Yesus katakan, jual kekayaanmu itu, berikan kepada orang miskin. Lalu ikut aku. Langsung anak muda yang kaya itu angkat tangan. Tunjukkan kekayaannya banyak. Dia tinggalkan Yesus. Yesus katakan, orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Saya tahu sidang jemaat Johor Maputo banyak diberkati yang luar biasa. Berikan kepada sidang jemaat yang kekurangan. Hari-hari ini pandemi, kita membuktikan Tuhan, aku mencintai engkau lebih daripada berkat-berkat jasmani yang engkau berikan. Tolonglah mereka yang kekurangan. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi kalau kita masuk dalam istana, misalkan suatu ibu kota, orang-orang tertentu aja yang boleh. Tapi kerajaan Allah justru bagi orang kaya mungkin dia mesti mundur. Sebab Tuhan hanya memberikan kepada orang miskin yang mempunyai kerajaan Allah. Apa yang di dalam kerajaan Allah? Kita baca lagi. Sekarang setelah Injil Lukas pasal 9 lebih jauh, kita baca pasal 11 ayat yang ke-2. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, ya. datanglah kerajaanmu. Terima kasih, datanglah kerajaanmu. Luar biasa. Datanglah kerajaanmu, datanglah istana merdeka. Bisa enggak? Apa Yesus omong kosong? Berapa besar kerajaan Allah? Ya. Apakah sudah pernah melihat istana, ya, sebuah kerajaan suatu negara yang besarnya, saya rasa tidak ada orang. Kemarin saya baru baca sebuah surat kabar bahwa ada 10 kota yang terbesar di dunia ini. Di antaranya, ya, Shanghai. Itu masih tingkat yang keberapa? Ada yang katakan New York. Ya, itu kota. Tapi kerajaan Allah ini, Tuhan katakan, kalau kamu berdoa, minta supaya Bapa di sorga kirim, turunkan, datanglah kerajaanmu. Seringkali kita melupakan, saya pernah didik kita semua. Jangan lupa tiap pagi berdoa, Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah semua yang di bumi ini seperti yang di sana. Ya, kalau kita yakin kerajaan Allah itu damai, maka di tempat kita berada, di rumah kita harus ada suasana damai yang datang dari kerajaan Allah. Ini yang doa kita. Ya, seringkali kita berdoa terlalu jelimet. Kita minta hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita minta. Nanti saya akan buktikan kepada saudara supaya kita lihat bagaimana ayat-ayat itu. Yesus yang mengatakan, ya, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ayo siap. Kita tidak boleh lupa karena Tuhan memberikan ini kepada kita. Kita lanjut pasal 12 Injil Lukas. Ya, dengan cepat kita baca ayat 29 dan seterusnya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Ya, jangan mempersoalkan apa yang makan, minum terus. Dan janganlah cemas hatimu. Dan janganlah cemas hatimu, tetapi
Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang Ya. tidak mengenal Allah. Itu dicari oleh bangsa-bangsa dunia yang tidak kenal Allah. Kita pada pagi ini kenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkan. Akan tetapi Bapamu tahu Akan tetapi Bapakmu tahu, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. ya memang perlu makan, perlu minum, sandang, pangan, papan, kita perlu. Terus? Tetapi carilah kerajaannya Tetapi carilah kerajaannya. Ini nasihat firman Kristus. Tetapi carilah kerajaannya. maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Oh, semuanya sandang, pangan, papan itu akan ditambahkan. Dan Janganlah takut, janganlah takut. hai kamu kawanan kecil, Hai kamu kawanan kecil. karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Apa coba? Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Waduh. Yang disebutkan kawanan kecil. Bukan kawanan besar. Ya, kami ada yang mensupport saya. Waduh, begitu banyak. Sehingga saya menjadi orang yang terkenal, yang terkaya dan tertidak. Karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Berapa besar kerajaan itu? Coba kita bayangkan. Supaya iman kita bertumbuh. Tumbuh sebesar kerajaan Allah yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan mau kita dengan iman sebesar sebiji sesawi itu aja. Itu berkembang. Kerajaan sorga seperti satu biji sesawi. Luar biasa. Ya. Waduh banyak. Tapi kemudian pada suatu saat Yesus ditanya oleh orang Farisi. Nah ini akan membawa kita menuju pada puncak kerinduan kita yang Tuhan katakan tadi. Ya, bahwa ada orang yang tidak mengalami kematian bisa melihat kerajaan Allah. Kita baca Injil Lukas 17 ayat yang ke-20 sampai 21. Ya, perhatikan baik-baik ayat 20. Injil Lukas 17. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, kapan kerajaan Allah yang datang? Engkau terus bilang kerajaan Allah yang dimiliki oleh anak kecil, oleh orang miskin dan sebagainya. Kapan? Kita bisa juga tanya, kapan kerajaan Allah datang? Kita di tengah-tengah kondisi yang sangat menakutkan. Mana kerajaan Allah? Bagaimana jawab Yesus? Yesus menjawab, Firman Allah menjawab pagi ini untuk saya dan saudara. Mungkinkah kita juga bertanya, mana kerajaan Allah? Mana kedamaian? Mana kemenangan? Dan mana? Tuhan katakan apa? Katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu. Kita buka mata, tetap kursi-kursi yang kosong. Misalkan, kita tutup mata berdoa, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Amin. Oh, masih Filipus di sana. Ya. Oh, masih Samuel di sana dekat piano. Mana kerajaanmu? Kata Yesus apa? Ulangi. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, Ulang lagi, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tanpa tanda-tanda lahiriah ini harus dipegang kuat. Supaya jangan kita dipengaruhi oleh tanda-tanda duniawi. Oh itu, terus lanjutkan. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini. Oh, kerajaan Allah ada di sini. Atau ia ada di sana. Oh, ada di Perak sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Coba diulangi yang terakhir. Sebab
Sebab sesungguhnya Ya. kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di mana? Di antara kamu. Ada di antara kamu, dalam bahasa yang lain mengatakan ada dalam hati. Oh, ketenangan itu dalam hati. Ketenangan itu di antara kita. Bukan yang dilihat, oh semua orang lari ke sana akan tetap terlindung. Jauhi daripada corona misalkan. Semua lari ke sana. Apa betul di sana betul-betul terjadi mujizat? Enggak juga. Ya. Di mana kerajaan Allah? Ada di antara kamu. Yesus menjawab begitu. Karena orang Farisi sangat mengetahui Taurat. Tetapi tidak mengerti makna Taurat itu. Sehingga mereka menolak Yesus. Menolak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan kerajaan Allahnya. Berapa besar? Tergantung hati saya dan saudara pada pagi ini. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Kerajaan Allah adalah penuh dengan pengorbanan. Kerajaan Allah adalah hal yang kekal, yang luar biasa, yang nanti Tuhan akan bawa kerajaan Allah turun betul-betul. Kalau Dia minta kita berdoa, Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu, betul-betul Dia akan datang. Pada waktu itu Yesus tandaskan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada kok. Tetapi tidak bisa lihat secara lahiriah. Tapi kita bisa bercakap-cakap. Apakah kita mendengarkan perkataan orang-orang di dalam kerajaan Allah? Kita sedang berdiskusi satu yang lain. Kita bisa dengar dari si A. Apakah dia berbicara sesuai kerajaan Allah, firman Allah. Atau dia berbicara memberikan pandangan-pandangan duniawi. Hanya dua kemungkinan. Kita bertemu, bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang firman Allah, atau kita berbicara mengenai pandangan-pandangan duniawi. Itu saja. Sehebat-hebat duniawi dimanapun juga, tetap akan terselip kecurigaan dan ketidakpercayaan satu yang lain. Hari-hari ini kita lihat setiap negara mengulang tahun hari kemerdekaan, hari berdirinya tentara atau ketentaraan. Apa maksudnya? Untuk menjaga negara? Ya. Terhadap siapa? Kalau namanya musuh, kita tidak akan berdamai. Kalau musuh berarti kita akan berlawan, akan melawan, akan menjaga. Berarti semakin banyaknya senjata yang kita miliki untuk menyatakan kita ini aman, tentram. Itu berarti semakin kita tidak percaya kepada negara tetangga. Kita pasti tidak percaya kepada yang lain. Sama juga dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau suami sudah mulai mencurigai perkataan dari istrinya, maka tidak ada lagi kerajaan Allah. Ya, kita harus belajar kembali bahwa kerajaan Allah itu tidak jauh, ada di antara kamu, ada di dalam hati kita. Bisa lihat? Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat siapa yang melihat. Yang pertama saya tunjukkan kepada saudara adalah Rasul Paulus. Ya, apa yang dia alami? Saya ajak saudara untuk mendengar pembacaan di dalam 2 Korintus pasal 12. Beberapa ayat saja akan membuktikan bahwa Rasul Paulus masih hidup. Dia melihat kerajaan sorga. Pasal 12, 2 Korintus ayat 2-4. Aku tahu tentang orang Kristen 14 tahun lampau, telah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Ya. Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Iya, dari sorga. Ya, ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Terus kan? Allah yang mengetahuinya. Terus?
Ia tiba-tiba diangkat dari Firdaus dan ia Dia mendengar- tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Coba diulangi. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, Iya. yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus melihat. Tapi dia tidak bisa bicara. Tidak boleh berbicara. Ini bukti yang nyata bagi saya. Rasul Paulus dia tahu. Apakah di luar tubuh atau di dalam tubuh. Tapi dia mengalaminya. 14 tahun yang lalu. Dia diam aja. Ya. Dia dibawa ke langit yang ketiga. Sorga. Ya. Disitulah kerajaan Allah. Bagaimana bentuknya tidak tahu. Tapi dia ada di sana. Yang kedua saya tunjukkan kepada saudara. Yohanes Rasul. Bukan Yohanes Pembaptis. Tapi Rasul Yohanes. Kita baca Wahyu pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Silakan. Wahyu pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian daripada itu aku melihat, Ya. sesungguhnya Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, sebuah pintu terbuka di sorga. dan suara yang dahulu telah kudengar Ya. berkata kepadaku, Terus seperti bunyi sangkakala. apa itu? Katanya, naiklah kemari Terus dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. ya. Segera aku dikuasai oleh Roh Kudus. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah Nah, perhatikan apa itu? sebuah tahta terdiri di sorga, Sebuah tahta terdiri di sorga, berdiri di sorga, dan tahta itu duduk seorang. dan di tahta itu duduk seorang, dan seterusnya sudah boleh baca seluruh pasal 4 kitab Wahyu. Siapa yang lihat? Rasul Yohanes. Dia belum mati. Sejarah mengatakan waktu dia umur 996 Semasehi, baru dia meninggal dalam kondisi yang sangat tua dan bukan mati syahid. Ya, dan Rasul Paulus juga demikian. Ya, dia melihat. Saya juga bisa melihat. Saya juga diyakinkan. Ya, walaupun waktu itu Rasul Paulus mengatakan apa yang dialami dalam 2 Korintus, tetapi dia membuat saya dan saudara pada pagi ini akan diyakinkan. Kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ke-4. Ya. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 17 dan 18. Perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, Ya. supaya dengan perantaraku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, Oh, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. dan semua orang bukan Yahudi Ya. mendengarkannya. Mendengarnya semua orang yang bukan Yahudi, termasuk kita pada pagi ini, bisa membaca lagi tulisan Rasul Paulus kepada Timotius bahwa semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Terus, Dengan demikian, ya, aku lepas dari mulut singa, dan dan Tuhan akan melepaskan aku dari pelan-pelan diulang lagi, dan Tuhan akan melepaskan aku ya, dari setiap usaha yang jahat, terus kan, dan Ia akan menyelamatkan aku dia akan menyelamatkan aku. sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Kita mau ragu apa lagi? Rasul Paulus pernah melihat penglihatan. Rasul Yohanes melihat full dalam kitab Wahyu, sudah boleh baca. Kita perlu lagi baca buku-buku yang lain. Kita perlu lagi mendengarkan uraian-uraian tentang kerajaan Allah. Saya katakan, bukan fanatisme, tapi ini kebenaran. Dan Alkitab ini sepenuhnya diciptakan oleh Allah
yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Termasuk kerajaan Allah, kerajaan yang akan datang di langit dan bumi yang baru, di mana kota Yerusalem yang baru. Ibu kota sorgawi itu akan datang. Luar biasa. Saya mau katakan pada pagi ini, apa yang harus saya katakan? Saya tidak bisa memaksa, tetapi saya tetap mencatat, saya berterima kasih dengan judulnya, mengikuti Yesus, Mesias yang menderita. Di dalam dunia ini, kita harus rela. Karena kita mempunyai tujuan yang pasti. Ya, kalau kita mempunyai tujuan yang pasti, kita akan senang. Mungkin secara sederhana sekali, saya teringat anak kami. Yang pertama, dan keluarganya mau pindah ke Amerika. Apa yang mereka kerjakan? Sebelum sampai di tempat itu, mereka belajar bahasa Inggris. Mereka membaca dan menyiapkan diri untuk mengadaptasi di tempat yang baru nanti. Saudara saya merindukan Yerusalem yang baru, merindukan kerajaan Allah turun. Bacalah. Ada sifat-sifat kerajaan Allah di dalam pribadi Yesus. Belajar dengan sungguh-sungguh. Mulailah meninggalkan semua keinginan-keinginan duniawi yang membinasakan. Beralih kepada keinginan sorgawi. Keinginan Roh Kudus. Di situ kita mulai akan diperkuat bahwa kita merindukan kerajaannya. Yang dimana kita akan memperbesar semua yang Tuhan sediakan buat kita. Mengikuti Yesus, Mesias yang menderita. Amin. Saya ajak saudara untuk menyanyi sebuah nyanyian. Untuk mengakhiri perjumpaan pagi ini. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Oh amin. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi. Mataku tertuju pada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu,
membesarkan kerajaan-Mu. Yang mau berdiri silakan, kita angkat ke tangan kita ke atas. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mohon Engkau ampuni kami Tuhan. Kami mohon darah Yesus menyucikan hati kami Tuhan. Setelah mendengar ini hamba-Mu yang lebih dulu mohon ampun. Karena kerajaan Engkau harusnya menjadi besar sampai ke ujung bumi. Tolonglah, setelah kami telah mendengar ini, kami tentunya segera akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Tapi kerajaan sorga bukan berhenti di sini. Kerajaan sorga harus berkembang, dimulai dari hati kami masing-masing, dari keluarga kami masing-masing, dari hidup nikah kami masing-masing. Bukan menjadi nikah yang monoton, bukan menjadi keluarga yang hanya sekedar berkedok dalam kekristenan. Bila kerajaan Allah ini boleh bertumbuh, kerajaan Allah yang penuh dengan kerendahan hati, kerajaan Allah yang penuh dengan kesederhanaan, kerajaan Allah yang penuh dengan kesucian ini mulai berkembang, terus berkembang dalam diri kami, pribadi lepas pribadi, masuk dalam hidup nikah, keluarga, dan lebih lanjut dalam usaha pekerjaan, dalam kuliah sekolah, dalam ibadah pelayanan. Biarlah itu akan berkembang sampai ke ujung bumi. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Kami juga percaya bahwa kekurangan kami itu banyak. Ampuni sekali lagi kami Tuhan, supaya lewat ibadah pagi ini kami mengikuti Engkau, Mesias yang menderita, bukan mencapai kehancuran. Justru lewat penderitaan itu ada kebangkitan yang mulia, akan menunjukkan kerajaan sorga adalah kerajaan yang berkemenangan, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan segala yang tidak baik. Tetapi kami boleh menikmati kerajaan sorga, di mana Engkau adalah Raja segala Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, dan Engkau lah Juru Selamat kami, Engkau lah Kepala Gereja, Engkau lah mempelai biasa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan berkarya lebih jauh dalam tiap-tiap kami yang mendengar, tiap-tiap kami yang mengikuti live streaming, di tiap-tiap kami, bukan hanya sesaat untuk hari ini, tetapi pada hari ini, hari esok, dan seterusnya sampai Engkau datang kembali. Saudaraku sekalian, tidak ada yang terkecuali. Terimalah berkat yang dari Bapa, Putra, Roh Kudus memenuhi kita sekalian. Baik kalian yang berada dimanapun juga, dalam kondisi yang baik. Mungkin juga di antara kalian yang mengalami hal-hal yang mendukakan. Dan biarlah kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kedamaian Yesus akan memenuhi kita sekalian, menyertai kita sekalian mulai saat siang ini sampai Tuhan kembali kedua kalinya. Pulanglah dalam nama yang besar Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, memberkati kita sekalian, menjawab doa kami hanya dalam namanya Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya.